bersyukur kepada Allah untuk janjinya. Halo Sweetie Kid. Halo Cornerstone Kids. Dan semua anak dimanapun kalian berada. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Good. Lausa harap kalian sehat dan tetap semangat selalu ya. Saya Lausa Astrid. Saya Lasuyudi mengajak kalian semua untuk bersama beribadah pada pagi hari ini. Anak-anak di rumah bangkit berdiri ya. Mari kita bergerak bersama. Mari kita memuji Tuhan dan kita nyanyikan sebuah lagu Every Move I Make in You. Hai Ko Yudi, lagi mau sarapan ya? Iya, tapi bosen. Roti lagi. Terus selainnya kemarin stroberi, kemarinnya coklat. Hari ini madu, nggak ada yang lain gitu. Wah, padahal madu enak sekali loh kok. Bikin badan sehat kita juga. Kamu bawa apa itu? Oh, ini susu. Koko mau? Nggak bosen. Susu lagi. Kok bersyukur loh kalau kita masih bisa sarapan roti dan susu. Coba lihat orang yang di luar sana. Mereka pada nggak bisa makan karena nggak punya uang. Terus mereka sakit. Bersyukur loh kita masih ada mama yang mau nyediain kita roti dan susu. Itu tandanya Tuhan masih memberkati kita.
Nah, gitu dong kok. Jangan mengeluh aja ya. Tuhan juga sedih kalau kita mengeluh aja. Padahal Tuhan itu sudah baik kepada kita loh. Oke. Kok, aku jadi ingat ada satu cerita Alkitab yang ceritanya mirip Koko seperti ini. Apa? Mau tahu? Ayo sini, dengerin yuk. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Keluaran sampai Ulangan. Wah, panjang sekali ya firman Tuhan hari ini. Tapi dengerin Lause ya. Lause Astrid akan ceritakan dengan sangat menarik. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami berterima kasih atas kasih dan anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu yang boleh memberikan kami konsentrasi di dalam mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Engkau boleh kami rindu untuk mengenal apa yang menjadi isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah Yakub dan seluruh keluarganya pindah ke Mesir, raja berganti raja di Mesir. Sehingga raja yang baru tidak mengenal Yusuf. Dan ia menjadikan bangsa Israel sebagai budak. Karena orang Israel keturunan Yakub beranak cucu dan menjadi sangat banyak. Mereka takut suatu hari nanti orang Israel akan memberontak. Maka suatu hari Raja Firaun menyuruh tentaranya membunuh semua bayi laki-laki dengan cara membuangnya ke sungai Nil. Namun ada satu keluarga bangsa Israel yang mencintai Tuhan. Namanya Yokhebed. Ia menyembunyikan bayinya dan akhirnya ia menghanyutkannya di sungai Nil. Miriam, kakak bayi itu, mengamati dari jauh dan melihat anak Raja Firaun sedang turun ke sungai. Lalu Miriam berlari dan menawarkan seseorang yang dapat menolongnya untuk memelihara bayi itu. Wah, sang putri setuju. Karena perlindungan Tuhan, akhirnya bayi itu kembali kepada Yokhebed dan dibesarkan sampai cukup umurnya. Lalu Yokhebed membawa kembali bayi itu kepada putri Firaun dan menamainya Musa. Artinya, karena aku mengambilnya dari air, kata sang putri. Musa tumbuh besar di istana Raja Firaun. Tapi ia tidak lupa bahwa ia adalah keturunan bangsa Israel, umat pilihan Allah, penerus janji Allah. Suatu hari ia menolong seorang budak bangsa Israel. Setelah itu Musa lari dari Mesir. Kemudian ia menetap di Midian dan menjadi seorang gembala di sana. Suatu hari ketika Musa menggembalakan dombanya, ia melihat sebuah semak berapi tapi tidak terbakar. Ternyata Tuhan memanggilnya dari semak itu dan menyuruh Musa menghadap Raja Firaun dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ia memberikan 3 tanda untuk menunjukkan bahwa Tuhan telah mengirim Musa untuk menjadi pemimpin mereka. Tapi Raja Firaun tidak percaya dan menolak untuk membebaskan bangsa Israel. Bangsa Israel mulai ketakutan. Raja Firaun membuat mereka bekerja lebih berat lagi. Mereka mengeluh kepada Musa. Lalu
Allah mengirimkan 10 tulah untuk menunjukkan kepada Raja Firaun dan bangsa Mesir bahwa Allah berkuasa atas seluruh ciptaannya. Akhirnya Raja Firaun menyerah dan membiarkan bangsa Israel pergi dari Mesir. Peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir inilah yang diperingati sebagai Hari Paskah dalam Perjanjian Lama. Allah menunjukkan arah kemana bangsa Israel harus pergi dengan memberikan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Orang Israel terus berjalan sampai tiba-tiba Firaun dan tentaranya datang mengejar. Bangsa Israel kembali mengeluh kepada Musa. Lalu apa yang terjadi ya? Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus belalai laut kosong, demikian dia lewat. Ketika semua orang Israel telah selamat di seberang Laut Merah, Tuhan membuat dinding air itu runtuh ke bawah dan semua tentara Mesir itu tenggelam. Hore! Allah telah menyelamatkan mereka dari kejaran tentara Mesir. Bangsa Israel bersukacita. Tapi tidak lama setelah itu mereka mulai mengeluh lagi. Mau apa lagi ya mereka? Kali ini mereka mengeluh minta makanan. Lalu Allah memberikan roti di pagi hari, burung puyuh di sore hari, dan air minum. Namun bangsa Israel masih terus saja mengeluh. Mereka selalu meragukan penyertaan Allah. Allah ingin umatnya belajar taat kepadanya. Allah menghukum bangsa Israel dengan mendatangkan ular beracun. Tetapi Allah juga menyuruh Musa untuk membuat ular dan tiang tembaga. Lalu ia berkata, "Setiap orang yang tergigit dan melihat tiang itu akan tetap hidup." Di hari yang lain, mereka mengeluh minta air. Allah menyuruh Musa berkata kepada batu itu agar air keluar dari batu itu. Tapi Musa kesal. Ia memukul batu itu. Lalu suara Allah, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Allah tidak mengizinkan Musa masuk ke tanah Kanaan. Bagaimana dengan orang-orang Israel yang lain? Mereka terus meragukan Allah, padahal mereka adalah
umat pilihan Allah. Mereka selalu saja membuat Allah sedih. Mereka membuat patung pada saat menunggu Musa yang sedang bertemu Allah di Gunung Sinai. Padahal saat itu Allah sedang memberikan perintah yang penting kepada seluruh bangsa Israel. Lalu mereka tidak percaya bahwa Tuhan akan menyertai mereka untuk masuk ke tanah Kanaan. Sehingga Allah menghukum semua orang dewasa bangsa Israel. Mereka tidak boleh masuk ke tanah Kanaan, termasuk Musa. Anak-anak, apa yang kalian lihat dari perjalanan panjang Musa bersama bangsa Israel? Allah selalu melakukan apa yang telah dijanjikannya. Dia berkuasa atas sejarah dalam melaksanakan rencananya untuk menyelamatkan umatnya. Sejak bayi, Musa sudah dipersiapkan untuk menjadi pelayan Tuhan, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Bangsa Israel melihat penyertaan Tuhan yang tidak pernah berakhir sekalipun mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk atau keras kepala, suka ngomel, meragukan kehadiran Allah. Tetapi Allah tetap setia pada umat perjanjiannya. Allah menyatakan kuasanya kepada bangsa-bangsa lain melalui 10 tulah. Apakah hanya Musa dan bangsa Israel yang adalah umat pilihan Allah? Tentu tidak. Kita semua adalah umat pilihan Allah. Allah mengirimkan Musa untuk menyelamatkan dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menjadi perantara antara Allah dan umatnya. Allah juga mengirimkan putranya Yesus untuk menyelamatkan kita dari hukuman kekal dan membawa kita keluar dari dosa menjadi pendamai agar kita bisa hidup bersama-sama dengan Allah kembali. Allah setia kepada umatnya. Ia selalu memelihara, menjaga, dan memenuhi segala kebutuhan bangsa Israel. Demikian juga Allah selalu melindungi, memelihara, dan menjaga kita semua. Tapi bagaimana dengan perlakuan bangsa Israel? Apakah bangsa Israel lebih banyak bersungut-sungut atau bersyukur? Dan bagaimana dengan kalian? Tuhan Yesus benar-benar mencintai kita. Ia rela mengorbankan nyawanya untuk kita dan Ia bangkit lagi untuk menyatakan kemenangannya. Oleh sebab itu, Yesus ingin setiap kita menjadi anak yang penuh sukacita, sekalipun di masa-masa yang sulit. Mari kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah dengan tidak bersungut-sungut atau selalu mengeluh. Tapi kita mau rajin berdoa, baca Alkitab, dan beribadah agar kita dapat terus mengasihi Tuhan dan mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Give Thanks sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to
the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. Anak-anak, mari kita tutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami telah mendengar bahwa Engkau telah menepati janji-Mu kepada bangsa Israel. Kami juga yakin dan percaya ya Tuhan bahwa Tuhan juga dapat menggenapi janjinya kepada kami. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu bersyukur kepada Engkau di dalam setiap keadaan apapun. Biarlah Tuhan kami boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, mari kita mengucapkan ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan kita diambil dari Ulangan 7 ayat 6. Yuk kita baca sama-sama. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Kita baca satu kali lagi ya. Ulangan 7 ayat 6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkau yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bersyukur kepada Allah untuk janjinya. Oke anak-anak kesayangan Tuhan dan Lause, sampai di sini dulu ya ibadah online kita hari ini. Stay at home, stay healthy. Bye-bye. God bless you all.